langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan.
Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya. Setuju. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Lembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang, kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh.
Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tantangan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan
Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kufri aman, itu tetap kita lanjutkan dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Lembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rampang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri.
Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi.
Bahkan masa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Rempang itu kemana? Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan
antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang, kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang, kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak?
Beres. Aman, Pak. Aman. Nanti begitu terakhir mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang,
Kombes Pol Nugroho Tri saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan? Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas terbaik. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Menurut catatan kami sementara ya, yang para pelaku ini yang 42 orang ini hanya sebagian kecil dari Rempang. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang
bukan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siap Pak? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir mohon Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin.
Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari
dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Rempang itu, Komandan. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah,
Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini General, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang, dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat,
Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.
Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tantangan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan
rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kufri aman, itu tetap kita lanjutkan dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Rempang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman,
itu tetap kita lanjutkan dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan? Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas terbaik. Berapa orang yang diamankan Jenderal sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Menurut catatan kami sementara ya, yang para pelaku ini yang 42 orang ini hanya sebagian kecil dari Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah,
Tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siap Pak? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir mohon Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum,
kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Apa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang.
Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang
prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. General, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang, dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira
kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya. Setuju. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rembang itu kok. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nah, nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi,
maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu.
Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Lembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam.
Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam.
Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal?
sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Menurut catatan kami sementara ya, yang para pelaku ini yang 42 orang ini hanya sebagian kecil dari Rempang. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siap Pak? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir mohon Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi.
Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan.
Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah kufri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Apa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja.
diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian.
menyampaikan aspirasi. Kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang, dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023,
Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu,
maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan
28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya. Setuju. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Rembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat.
Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siap Pak? Gimana? Beres Pak? Beres, beres. Aman Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.
Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang, dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Menurut catatan kami sementara ya, yang para pelaku ini yang 42 orang ini hanya sebagian kecil dari
Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan
yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam,
dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya. Setuju. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terutama yang dari Lembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.
Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan.
Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah kufri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain, terutama yang dari Rembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi,
diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian.
menyampaikan aspirasi. Kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Apa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023,
Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak.
Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri
pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Menurut catatan kami sementara ya, yang para pelaku ini yang 42 orang ini hanya sebagian kecil dari Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik.
Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti.
Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana?
Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Kan ganti rugi tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan
yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam,
dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.
Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan.
Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan? Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam, dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda, dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal, satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Lembang itu kok. Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan
yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana. Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan. Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kepri aman, itu tetap kita lanjutkan, dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini General, mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, berapa yang sudah pulang, dan berapa yang sudah hanya luka ringan. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10, dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di Rumah Sakit BP Batam,
dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal? Sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Rempang itu kemana? Menurut catatan kami sementara ya, yang para pelaku ini yang 42 orang ini hanya sebagian kecil dari Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Senang. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon, Pak. Anies Baswedan melalui unggahannya di media sosial X menanggapi terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Bentrok antara warga dan aparat sempat pecah di sejumlah titik di Rempang. Tak hanya itu, dalam aksi demonstrasi di BP Batam beberapa waktu lalu,
juga berakhir ricuh. Anies mengatakan pemerintah harus memperhatikan segala aspek saat hendak melakukan investasi. Hal ini karena investasi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sehingga menurutnya pemerintah harus melakukan evaluasi jika investasi malah menimbulkan konflik. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu ada permasalahan penggusuran warga di kawasan Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Anies menilai warga yang digusur akan menderita luka sosial. Oleh karenanya, Anies memberikan saran perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang, Batam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin. Sebanyak 43 orang warga diketahui ditangkap buntut kericuhan yang terjadi di Rempang dan mereka diduga sebagai biang keonaran dan kericuhan. 9 orang diantaranya dilepaskan lantaran tak cukup bukti. Sementara itu, sebanyak 34 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 diantaranya merupakan warga asli Rempang dan Galang. Sedangkan sisa orang yang menjadi tersangka merupakan warga di luar Rempang. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Zahwani menambahkan saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap aksi yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui aksi demonstrasi di BP Batam pada Senin lalu berakhir ricuh. Terjadi aksi melempar yang dilakukan oleh massa aksi. Bahkan massa aksi demonstrasi melemparkan batu ke arah aparat kepolisian. Aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Jadi mari kita sama-sama jaga Batam ini untuk menjadi wilayah yang kondusif, kamtipmasnya mantap, dan semua aktivitas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kekhawatiran yang sudah selama ini sebetulnya dalam keadaan kondusif. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin merusak tatanan yang sudah terpelihara di. Saudara, kepolisian masih meninjau penangguhan 7 warga Rempang dan Galang pasca bentrok dengan aparat keamanan pada Kamis 7 September lalu. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri, saat mendampingi Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menjenguk anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 12 September lalu. Ia menjelaskan jika ada keterlibatan, rencana penangguhan penahanan 7 warga Rempang bisa saja dicabut. Hal ini karena penangguhan penahanan merupakan kebijakan dari pimpinan
Ia juga menjelaskan sebelumnya keluarga dari 7 tahanan dan kuasa hukum keluarga sudah mengajukan penangguhan penahanan. Awalnya sudah disetujui dan akan ditangguhkan. Namun melihat kejadian pada Senin 11 September lalu, yakni aksi demonstrasi di BP Batam yang juga berakhir ricuh, maka penangguhan tersebut dipertimbangkan kembali. Dukungan dari masyarakat seperti komitmen kita semua selama ini untuk menjaga Batam menjadi sejuk dan wilayah Kufri aman, itu tetap kita lanjutkan dan penegakan hukum juga tetap kita lanjutkan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa didetailkan berapa anggota kita yang dirawat inap hari ini, Berapa yang sudah pulang? dan berapa yang sudah hanya luka ringan begitu. Untuk anggota Polri yang dirawat itu dari 20 anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10 dan 2 anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini stafnya mungkin itu sebanyak 2 personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam dan juga ada 4 personil Satpol PP. Mudah-mudahan dari hari ke hari bisa berjalan dengan baik perawatannya dan bisa melaksanakan tugas-tugas. Berapa orang yang diamankan, Jenderal, sejauh ini? Sampai dengan sekarang ini sudah 42 yang kita amankan, yang bertentangan dengan ketentuan penyampaian aspirasi yang saya katakan tadi adalah melanggar aturan, merusak properti, kemudian menyerang petugas, begitu. 14 ditangani oleh Polda dan 28 ditangani oleh Polresta Barelang. Saya kira kita semua mendukung upaya penegakan hukum karena kita ingin Batam ini tidak seperti yang sudah terjadi kemarin. Mari kita jaga sama-sama kota Batam ya sejuk. Izin Jenderal satu dari 42 yang diamankan, apakah mereka warga Batam semua atau ada dari beberapa daerah lain? Terlalu banyak dari Lembang itu kemana? Selamat malam, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, kisruh yang terjadi di Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam masih menjadi perbincangan hangat. Beberapa waktu lalu, demo terkait Rempang berakhir ricuh di BP Batam. Mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dan langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk turun langsung ke Rempang, Batam. Bahlil diminta untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Kemudian pada Rabu 13 September 2023, Presiden Jokowi kembali membahas polemik Rempang. Ia menyayangkan komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh berbagai unsur termasuk pemerintah. Menurutnya, polemik tersebut tak perlu sampai harus melibatkan Presiden untuk menanganinya. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti